Pernahkah Anda dihentikan oleh seseorang yang tidak percaya dengan usia Anda? Mungkin mereka mengira Anda beberapa tahun, jika tidak satu dekade, lebih muda dari usia Anda yang sebenarnya. Pada awalnya, mungkin tampak seperti pujian, tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa terlihat lebih muda dari usia Anda, bukan hanya tentang gen yang baik atau perawatan kulit. Itu adalah tanda indikator sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tersembunyi dalam psikologi Anda, pola pikir Anda, dan bahkan pilihan hidup Anda. Orang yang terlihat lebih muda seringkali memiliki ciri psikologis yang berbeda, dan hari ini saya akan mengungkapkan apa itu. Jika Anda pernah diberitahu bahwa Anda tidak terlihat sesuai usia Anda, perhatikan baik-baik karena ini mungkin menjelaskan mengapa. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan, karena saya akan berbagi lebih banyak konten yang membuka mata seperti ini, dan Anda tidak ingin ketinggalan. Nomor 1. Anda memiliki jiwa yang tidak bisa dipatahkan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada sebagian orang yang, terlepas dari betapa ganas badai kehidupan menghantam mereka, tetap berdiri dengan ketenangan yang nyaris tak tergoyahkan? Mereka mengalami patah hati yang mendalam, dikhianati oleh orang-orang yang paling mereka percaya, berjuang melalui kekacauan finansial, kehilangan orang-orang tercinta, bahkan didera cobaan yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Namun anehnya, ketika Anda memandang wajah mereka, Anda tidak akan pernah membayangkan berat pertempuran yang telah mereka lalui. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, melainkan karena jiwa mereka telah ditempa menjadi sesuatu yang tak dapat dipatahkan. Di balik ketenangan itu tersembunyi sebuah kekuatan besar, sebuah seni untuk menguasai diri sendiri, sebuah prinsip yang dalam stoikisme disebut keteguhan batin, inner fortitude. Stoikisme, filsafat kuno yang diajarkan oleh Zeno, Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, menekankan bahwa bukan peristiwa eksternal yang melukai kita, melainkan penilaian kita terhadapnya. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, "Jika Anda terluka oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh sesuatu itu sendiri, melainkan oleh penilaian Anda terhadapnya. Dan Anda berkuasa untuk menghapus penilaian itu kapan saja." Orang-orang dengan jiwa tak tergoyahkan memahami ini secara intuitif. Mereka tahu bahwa dunia luar penuh dengan ketidakpastian, tetapi benteng batin mereka tidak pernah mereka biarkan ditembus oleh kekacauan luar. Psikologi modern menguatkan wawasan ini. Konsep resiliensi emosional, seperti dijelaskan oleh psikolog seperti George Bonanno dari Columbia University, menunjukkan bahwa kemampuan seseorang untuk pulih dari stres bukanlah kemampuan bawaan yang hanya dimiliki oleh sedikit orang beruntung. Ia adalah keterampilan yang dapat dibangun melalui kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan cara berpikir adaptif. Mindset seseorang, apakah mereka melihat kesulitan sebagai ancaman atau sebagai tantangan, berperan besar dalam menentukan apakah mereka akan tenggelam atau justru bangkit lebih kuat. Penting untuk dipahami bahwa pikiran kita bukan hanya sesuatu yang abstrak. Ia memiliki pengaruh nyata terhadap tubuh fisik kita. Stres kronis yang tidak dikelola dengan baik menumpuk dalam tubuh seperti racun. Penelitian menunjukkan bahwa stres berlebihan meningkatkan kadar kortisol, hormon yang tidak hanya mempercepat penuaan kulit, memperburuk kesehatan jantung, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh, tetapi juga mengubah ekspresi wajah kita, menanamkan ketegangan di garis bibir, kerutan di dahi, dan kesuraman di mata. Seperti diungkapkan oleh penelitian dalam Psychosomatic Medicine, stres emosional yang dibiarkan tanpa solusi mempercepat proses biologis penuaan di tingkat seluler melalui pemendekan telomer, struktur pelindung di ujung kromosom kita. Lihatlah di sekeliling Anda. Mereka yang tampak menua sebelum waktunya seringkali adalah orang-orang yang tanpa sadar mengizinkan stres, kekhawatiran, dan kemarahan mengambil alih ruang batin mereka. Mereka menghidupi luka lama, mereka mengunyah kegagalan masa lalu, dan mereka hidup dalam kecemasan konstan tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Setiap kekhawatiran dan amarah yang dipelihara mempercepat kehancuran, tidak hanya pada semangat hidup, tetapi juga pada tubuh mereka sendiri. Ini adalah tragedi diam-diam yang jarang kita sadari.
bahwa kita dalam banyak hal ikut membentuk penderitaan kita sendiri. Namun, ada juga mereka yang memilih jalan lain. Mereka yang menolak untuk menjadi korban keadaan. Mereka yang memahami bahwa meskipun mereka tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar, mereka selalu memiliki kuasa penuh atas respons mereka. Seperti stoik sejati, mereka menegakkan prinsip bahwa kebahagiaan bukanlah tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang menanggapi rasa sakit dengan kebijaksanaan. Mereka menerima pukulan hidup dengan dada terbuka, bukan dengan kepahitan, melainkan dengan penerimaan dan tekad yang tenang. Mereka tidak menolak kesedihan atau kekecewaan, tetapi mereka tidak membiarkannya menetap. Emosi datang dan pergi seperti awan di langit. Mereka membiarkannya mengalir tanpa menggenggamnya erat. Dan hasilnya pun terlihat jelas. Ada sesuatu yang bercahaya di wajah mereka. Kulit mereka tetap bersinar dengan vitalitas, mata mereka penuh dengan kehidupan yang dalam, dan seluruh kehadiran mereka memancarkan kekuatan batin yang menenangkan siapapun yang ada di sekitar mereka. Energi ini, jauh dari sekadar genetika, adalah buah dari upaya sadar untuk hidup dengan prinsip, untuk tidak membiarkan dunia luar merenggut dunia dalam mereka. Jika Anda pernah mendengar seseorang berkata bahwa Anda tampak lebih muda dari usia Anda, mungkin itu adalah refleksi dari kekuatan batin ini. Mungkin itu tanda bahwa Anda telah, secara sadar atau tidak, menolak untuk membiarkan penderitaan mengubah Anda menjadi sesuatu yang pahit dan lelah. Mungkin itu adalah bukti bahwa Anda telah memilih untuk terus bergerak maju, untuk menertawakan badai, untuk menemukan makna dalam luka, dan untuk berdiri lebih kokoh di setiap kali dunia mencoba menjatuhkan Anda. Jika belum, ketahuilah, ini bukan kemampuan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang pilihan. Ini adalah keterampilan yang dapat Anda kembangkan, dimulai dari hari ini, dari momen ini. Dimulai dengan keputusan untuk tidak lagi menjadi budak emosi yang tidak terkendali. Mulailah dengan membedakan antara apa yang dapat Anda kendalikan dan apa yang tidak, seperti yang diajarkan oleh prinsip stoik paling dasar. Lepaskan apa yang bukan milik Anda untuk diperjuangkan. Temukan kekuatan dalam menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa harus mengutuk atau mengeluh. Ingatlah, hidup akan selalu mencoba melelahkan Anda. Dunia tidak akan berhenti memberikan tantangan. Tapi Anda, dan hanya Anda, yang berhak memutuskan apakah tantangan itu akan meninggalkan luka permanen dalam jiwa Anda, atau justru menempa Anda menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih hidup dari sebelumnya. Jiwa Anda, jika Anda memilih untuk menjaganya, akan menjadi sebuah benteng yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun di dunia ini. Dan kekuatan itu, pada akhirnya, bukan hanya akan menyelamatkan Anda, tetapi juga akan membuat Anda bersinar, melampaui usia, melampaui penderitaan, melampaui segala sesuatu yang fana. Nomor 2, rangkullah perubahan, dan Anda akan menemukan kunci awet muda yang sejati. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang, meski telah melewati banyak dekade dalam hidupnya, masih memancarkan energi seolah-olah waktu tidak mampu menyentuh mereka? Ada semangat tak terlihat dalam langkah mereka. Ada kilau dalam mata mereka yang mengisyaratkan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Mereka menjalani hari-hari mereka bukan dengan keengganan atau kelelahan, melainkan dengan keterbukaan yang mengingatkan kita pada masa kanak-kanak. Masa di mana dunia dipandang dengan keajaiban dan rasa heran. Rahasia mereka sederhana, namun luar biasa dalam kekuatannya. Mereka telah belajar merangkul perubahan, bukan melawannya. Dalam pandangan filsafat stoik, hidup adalah perubahan itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, "Wahai manusia, kau telah dilahirkan untuk berubah, dan setiap perubahan adalah bagian dari kodrat universal." Mengabaikan fakta ini sama saja dengan mengabaikan hukum alam itu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang kita kendalikan sepenuhnya adalah respons kita terhadap perubahan, bukan perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, ketakutan terhadap perubahan bukan hanya sia-sia, tetapi juga bentuk penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Ini sejalan dengan pemikiran psikologi modern, terutama dalam konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck,
bahwa orang-orang yang percaya kemampuan mereka dapat berkembang melalui tantangan akan lebih mampu beradaptasi, lebih tangguh, dan lebih sehat, baik secara mental maupun emosional. Ketika kita menolak perubahan, kita pada dasarnya mengunci diri dalam benteng ketakutan. Kita menciptakan ilusi kenyamanan, berharap dunia akan berhenti bergerak hanya karena kita merasa aman dalam kebiasaan kita. Tetapi kenyataannya, dunia terus bergerak. Hidup adalah arus yang tidak pernah berhenti mengalir. Menolak perubahan tidak menghentikan sungai. Itu hanya membuat kita terjebak, tenggelam dalam genangan air yang stagnan. Pikiran menjadi kaku, rutinitas menjadi monoton, dan lambat laun tubuh kita mulai mencerminkan beban penolakan itu. Melalui kerutan di wajah, kekakuan dalam gerakan, dan hilangnya kilau dalam sorot mata. Penelitian di bidang neuroplastisitas membuktikan bahwa otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, bahkan hingga usia lanjut. Namun, fleksibilitas ini tidak terjadi secara otomatis. Ia bergantung pada seberapa aktif kita merangsang pikiran kita dengan pengalaman baru, ide-ide segar, dan tantangan intelektual. Seperti otot yang tidak dilatih, otak yang tidak digunakan secara dinamis akan melemah dan menua lebih cepat. Dalam jangka panjang, orang yang terus belajar, mengeksplorasi, dan berinteraksi dengan dunia akan mempertahankan vitalitas mental dan emosional mereka lebih lama dibandingkan mereka yang memilih untuk tetap diam dalam zona nyaman. Lihatlah mereka yang menua dengan anggun. Mereka bukanlah orang-orang yang berpegang erat pada masa lalu, yang berusaha mempertahankan cara-cara lama mereka dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Sebaliknya, mereka adalah pembelajar seumur hidup. Mereka bertanya, "Mengapa tidak?" Alih-alih mengatakan, "Saya sudah terlalu tua untuk ini." Mereka mencoba alat teknologi baru, mempelajari bahasa asing, mengejar hobi baru, atau bahkan mengeksplorasi sisi kreativitas yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Setiap langkah kecil keluar dari zona nyaman mereka bukan hanya memperkaya hidup mereka, tetapi juga memperbarui semangat mereka, memberikan dorongan energi yang memancar ke seluruh keberadaan mereka. Ada cahaya tertentu dalam diri seseorang yang memilih untuk merangkul hidup sepenuhnya. Wajah mereka tidak menanggung beban berat penyesalan atau kekakuan ketakutan. Sebaliknya, mereka membawa kilau keceriaan yang tidak dapat dipalsukan. Kilau yang berasal dari penerimaan, keberanian, dan rasa syukur atas perjalanan hidup itu sendiri, dengan segala liku dan belokannya. Ini bukan sekadar tentang bertahan hidup di tengah perubahan, tetapi tentang benar-benar hidup, tumbuh, dan menemukan bagian baru dari diri kita sendiri yang hanya terungkap ketika kita berani memasuki ketidakpastian. Dalam kerangka stoikisme, perubahan dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari keharmonisan kosmik. Segala sesuatu di dunia ini tunduk pada siklus lahir, tumbuh, memudar, dan berakhir. Kita pun demikian. Untuk melawan perubahan berarti melawan kodrat kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita mengalir bersamanya, seperti pohon yang melenturkan cabangnya saat badai, alih-alih patah, kita menemukan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Kita menjadi kuat bukan karena keras kepala, melainkan karena lentur. Maka, jika Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampak jauh lebih tua dari usia mereka, sementara yang lain seolah-olah mengabaikan perjalanan waktu, lihatlah sikap mereka terhadap perubahan. Mereka yang menolaknya, yang menutup pintu terhadap segala yang baru, menua lebih cepat. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam jiwa mereka. Sementara mereka yang terbuka terhadap hidup, yang memeluk setiap perubahan dengan rasa ingin tahu dan keberanian, tetap muda jauh di dalam hati mereka. Penuaan sejati bukanlah sekadar soal pertambahan usia. Ia adalah soal kehilangan rasa ingin tahu, mengerasnya pikiran, dan terkikisnya semangat hidup. Bila kita menolak untuk tumbuh bersama perubahan, kita mulai kehilangan bagian dari diri kita yang paling hidup. Tapi bila kita memilih untuk tetap bertanya, tetap mencoba, tetap bergerak menuju ketidakpastian dengan langkah penuh harapan, maka kita akan membawa energi abadi itu bersama kita. Energi yang lebih kuat daripada usia, lebih kuat daripada waktu. Jadi, biarkan diri Anda berubah.
Biarkan hidup mengejutkan Anda. Temui setiap tikungan baru dengan mata yang terbuka dan hati yang lapang. Karena dalam perubahan itulah kita benar-benar menemukan siapa diri kita yang sejati. Makhluk dinamis yang selalu berevolusi, selalu bertumbuh, dan selalu hidup. Nomor 3. Pikiran Anda selalu ingin tahu. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang kehadirannya terasa seperti aliran energi murni? Seseorang yang, meskipun usianya mungkin telah melampaui 40, 50, bahkan 60 tahun, masih memiliki percikan hidup yang begitu kuat, begitu nyata, sehingga membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Bukan hanya tubuh mereka yang bergerak ringan, tetapi mata mereka, ya, mata mereka, bercahaya dengan semangat yang jarang kita temukan. Mereka tampak menentang arus waktu, seolah-olah rahasia masa muda tidak terletak pada kulit, tetapi pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan memang benar, rahasia mereka bukan sekadar genetika unggul, bukan pula hasil dari perawatan kulit mahal atau pola makan tertentu. Sumber kekuatan mereka berasal dari dalam, dari sesuatu yang jauh lebih kuat, rasa ingin tahu yang terus menyala. Di dunia yang seringkali terobsesi pada tanda-tanda luar penuaan, kerutan, rambut beruban, postur tubuh, kita mudah lupa bahwa penuaan yang sejati tidak dimulai di kulit, tetapi di dalam pikiran. Saat pikiran kehilangan rasa ingin tahunya, saat kita berhenti bertanya, berhenti mengeksplorasi, berhenti belajar, saat itulah usia benar-benar mulai mencengkeram kita. Bukan hanya dalam garis-garis halus di wajah, tetapi dalam cara kita bergerak, berbicara, bermimpi. Pikiran yang tumpul perlahan-lahan menarik tubuh ke dalam keadaan stagnasi. Kita mulai berjalan lebih lambat, berbicara lebih monoton, dan memandang dunia dengan kebosanan yang sunyi. Energi yang dulu mengalir deras kini merembes perlahan, hampir tak terasa. Stoikisme mengajarkan kita bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh dengan eksplorasi batin. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, selama kita hidup, biarlah kita belajar untuk hidup. Dalam pandangan Stoik, kehidupan adalah proses pembelajaran yang tidak pernah selesai. Setiap hari menawarkan pelajaran baru, tidak peduli usia kita. Ketika kita berhenti belajar, ketika kita berhenti menjadi ingin tahu, kita sebenarnya telah menyerah sebelum waktu mengambil haknya. Bandingkan mereka yang hidup dalam siklus kebiasaan tanpa akhir, yang membiarkan hari-hari mereka berlalu tanpa pertanyaan baru, tanpa ide-ide segar. Anda dapat melihatnya dalam postur mereka yang membungkuk, dalam mata mereka yang kehilangan kilau, dalam suara mereka yang kehilangan kehangatan. Mereka tidak benar-benar hidup, mereka sekadar ada. Hidup bagi mereka menjadi sesuatu yang dijalani secara otomatis, bukan sesuatu yang dihidupi secara sadar. Mereka telah kehilangan keajaiban yang pernah menyala di masa muda mereka, bukan karena usia, tetapi karena pikiran mereka tidak lagi mencari. Kini bandingkan dengan mereka yang tetap bersemangat di usia berapapun. Mereka yang dengan penuh antusiasme mempelajari bahasa baru, mencoba alat musik, membaca buku di bidang yang sama sekali asing, bertanya tentang dunia dengan rasa kagum seperti anak-anak. Mereka tidak melihat dunia sebagai tempat yang sepenuhnya mereka kenali. Mereka melihat dunia sebagai misteri yang tidak akan pernah habis untuk dijelajahi. Sikap ini bukan hanya menjaga pikiran mereka tetap tajam, tetapi juga menyuntikkan kehidupan ke dalam tubuh mereka. Sains modern mendukung ini. Penelitian menunjukkan bahwa stimulasi mental aktif, seperti mempelajari keterampilan baru atau menghadapi tantangan intelektual, dapat memperlambat penurunan kognitif, menjaga otak tetap muda dan responsif. Namun lebih dari sekadar manfaat neurologis, rasa ingin tahu mengubah aura seseorang. Orang yang penuh rasa ingin tahu membawa semacam energi yang tak kasat mata, suatu kekuatan yang membuat mereka lebih bercahaya, lebih menarik, lebih hidup. Mata mereka lebih cerah, senyum mereka lebih tulus, dan tubuh mereka bergerak dengan kelenturan yang mencerminkan semangat yang tidak pernah padam. Mereka tidak melihat waktu sebagai musuh yang perlahan mencuri kekuatan mereka. Mereka melihat waktu sebagai sahabat perjalanan yang membawa petualangan baru setiap hari.
Jika hari ini Anda bertanya pada diri sendiri mengapa beberapa orang tampak tetap muda melampaui usia mereka, mungkin jawabannya ada di sini. Apakah Anda masih ingin tahu? Apakah Anda masih bertanya-tanya tentang dunia, tentang orang lain, tentang rahasia yang tersembunyi dalam setiap detak waktu? Apakah Anda masih menemukan kegembiraan dalam belajar, dalam mencoba hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya? Jika jawaban Anda adalah ya, maka Anda telah menemukan salah satu rahasia paling ampuh untuk tetap muda, tidak hanya dalam tubuh, tetapi terutama dalam jiwa. Karena kenyataannya, masa muda bukan diukur dari jumlah lilin di kue ulang tahun Anda, tetapi dari api yang berkobar di dalam pikiran Anda. Rasa ingin tahu adalah nyala abadi yang menolak untuk dipadamkan oleh waktu. Selama Anda menjaga api itu tetap menyala, dengan terus bertanya, terus belajar, terus bermimpi, maka waktu tidak pernah benar-benar akan mengejar Anda. Nomor 4, Anda mengekspresikan emosi Anda dengan bebas. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana beberapa orang membawa beban dunia di wajah mereka? Mata mereka tampak lelah, ekspresi mereka mengeras, dan kehadiran mereka terasa berat, seolah-olah hidup itu sendiri telah melelahkan mereka. Sekarang bandingkan dengan mereka yang terlihat lebih muda dari usia mereka. Wajah mereka lebih cerah, mata mereka lebih cerah, dan ada kelembutan dalam cara mereka membawa diri mereka sendiri. Apa bedanya? Ekspresi emosional. Emosi tidak dimaksudkan untuk dikunci. Ketika Anda menekan perasaan Anda, apakah itu kesedihan, kemarahan, frustrasi, atau bahkan kegembiraan, Anda menciptakan ketegangan batin yang diserap oleh tubuh Anda. Itu menumpuk seperti racun, meningkatkan tingkat stres, mengencangkan otot-otot Anda, dan bermanifestasi sebagai garis-garis di wajah Anda. Emosi yang tidak diungkapkan tidak hanya membebani pikiran Anda, tetapi juga mengubah penampilan Anda secara fisik. Pikirkan seseorang yang menahan emosi sepanjang waktu. Mereka menjaga wajah tetap datar, tidak pernah membiarkan diri mereka tertawa, menangis, atau mengungkapkan kebenaran mereka sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, penekanan emosi ini berdampak buruk. Hormon stres seperti kortisol meningkat, mempercepat penuaan dengan merusak elastisitas kulit, menguras energi, dan bahkan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Ini adalah orang-orang yang tampak lebih tua dari usia mereka, bukan karena genetika, tetapi karena beban emosional yang mereka tolak untuk dilepaskan. Sekarang lihatlah mereka yang menua dengan anggun, yang tampak lebih muda dari usia mereka. Apa kesamaan mereka? Mereka membiarkan diri mereka merasakan. Ketika mereka bahagia, mereka tidak menahan tawa. Ketika mereka sedih, mereka tidak berpura-pura baik-baik saja. Mereka menangis, mereka berbicara, mereka melepaskan. Mereka jujur secara emosional, dan kejujuran ini membuat mereka awet muda. Wajah mereka tidak membawa ketegangan dari kata-kata yang tak terucapkan selama bertahun-tahun, atau rasa sakit yang terpendam. Sebaliknya, mereka tetap ekspresif, bersemangat, dan penuh kehidupan. Tidak mengherankan bahwa budaya yang mendorong ekspresi emosi terbuka cenderung memiliki orang-orang yang tampak lebih muda dan energik. Pelepasan emosi adalah alat anti penuaan alami yang tidak dapat digantikan oleh produk mahal. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara terbuka mengekspresikan emosi cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan, baik secara fisik maupun mental. Jadi jika Anda pernah diberitahu bahwa Anda terlihat lebih muda dari usia Anda, mungkin bukan hanya karena perawatan kulit yang baik atau genetika. Itu bisa jadi karena Anda tidak membiarkan emosi membusuk di dalam diri Anda. Anda berbicara, Anda tertawa, Anda menangis, dan Anda melepaskan. Dan dengan melakukan itu, Anda membebaskan diri Anda, tidak hanya secara mental, tetapi juga fisik. Karena kenyataannya, wajah adalah cerminan jiwa, dan mereka yang membiarkan emosi mereka mengalir bebas tetap muda, tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam semangat. Nomor 5. Anda mengelilingi diri Anda dengan energi positif. Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasa terkuras, seolah-olah udaranya sendiri berat? Atau menghabiskan waktu dengan seseorang yang, setelah beberapa menit, membuat Anda merasa lelah? Itu karena energi menular,
Apakah itu positif atau negatif? Jika Anda terus-menerus mengekspos diri Anda pada hal-hal negatif, itu tidak hanya memengaruhi pikiran Anda, itu perlahan-lahan melemahkan tubuh Anda, membuat Anda menua lebih cepat. Kenyataannya, orang-orang di sekitar Anda memiliki dampak langsung pada kemudahan Anda. Jika Anda terus-menerus berada di sekitar individu yang mengeluh, mengkritik, atau menguras energi Anda dengan pesimisme, itu secara fisik membebani Anda. Tingkat stres meningkat, tubuh Anda menegang, dan seiring waktu, Anda mulai membawa negativitas itu dalam postur tubuh Anda, wajah Anda, dan bahkan kesehatan Anda. Anda melihatnya pada orang-orang yang tampak jauh lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Mata lelah, garis-garis kerutan dalam, dan beban keseluruhan di hadapan mereka. Tetapi kemudian ada orang-orang yang tampak muda tanpa usaha apapun, tidak peduli usia mereka. Mereka memiliki cahaya energi yang terasa hidup. Apa rahasia mereka? Mereka dengan hati-hati memilih lingkungan mereka. Mereka menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mengangkat mereka, yang menginspirasi mereka, yang membawa tawa alih-alih keluhan. Mereka tahu bahwa energi negatif adalah racun yang lambat, dan mereka menolak untuk membiarkannya menginfeksi kehidupan mereka. Sains mendukung hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial yang positif mengurangi hormon stres dan bahkan memperlambat proses penuaan pada tingkat seluler. Tawa, hubungan sejati, dan percakapan yang membangkitkan semangat tidak hanya membuat Anda merasa lebih baik. Mereka membuat tubuh Anda lebih muda. Pernah bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampak bersinar dengan awet muda meskipun usianya? Itu karena mereka mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang mengisi mereka dengan kehidupan, bukan mengurasnya dari mereka. Lihatlah sekeliling Anda. Adalah orang-orang dalam hidup Anda yang menambah energi Anda atau mengambil darinya. Jika Anda menemukan diri Anda terus-menerus dikelilingi oleh hal-hal negatif, itu mungkin memengaruhi Anda dengan cara yang bahkan tidak Anda sadari. Tetapi kabar baiknya adalah Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Pilihlah hal yang positif, dan tubuh Anda akan berterima kasih karenanya. Karena pada akhirnya, masa muda bukan hanya tentang penampilan Anda, tetapi tentang energi yang Anda bawa, dan energi itu dibentuk oleh orang-orang yang Anda izinkan masuk ke dunia Anda. Nomor 6. Anda hidup dengan gairah dan tujuan. Apakah Anda pernah melihat seseorang dan berpikir mereka tampak lelah dengan kehidupan? Wajah mereka tidak berekspresi, postur mereka berat, dan energi mereka terasa terkuras, seolah-olah mereka hanya menjalani hidup, menunggu waktu berlalu. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang memancarkan kehidupan, seseorang yang berbicara dengan penuh semangat, yang matanya bersinar ketika mereka berbicara tentang mimpi mereka, yang kehadirannya terasa menggetarkan. Perbedaannya adalah gairah, tujuan, alasan untuk bangun setiap pagi. Orang yang kurang gairah seringkali tampak lebih tua dari usianya. Ketika hidup terasa hampa, ketika tidak ada yang menarik di cakrawala, itu menunjukkan tubuh manusia bereaksi terhadap stagnasi emosional, sama seperti bereaksi terhadap ketidakaktifan fisik. Ketika Anda terputus dari tujuan Anda, pikiran Anda menjadi tumpul, semangat Anda meredup, dan tubuh Anda mengikuti. Hasilnya adalah wajah yang terlihat lelah, tua, dan tidak bersemangat. Tetapi ada orang-orang yang bersinar dengan energi muda, tidak peduli usia mereka. Mereka tidak bangun dengan takut. Mereka bangun bersemangat, siap untuk membuat, membangun, dan mengalami. Gairah ini mendorong mereka dari dalam, dan itu tercermin keluar. Anda dapat melihatnya dalam ekspresi mereka, dalam cara mereka bergerak, cara mereka membawa diri dengan antusiasme dan vitalitas. Dan sains mendukungnya. Penelitian menunjukkan bahwa memiliki rasa tujuan mengurangi stres, menurunkan peradangan, dan bahkan memperpanjang umur. Ketika Anda secara aktif mengejar sesuatu yang menggairahkan Anda, apakah itu karier, hobi, atau misi pribadi, otak Anda menghasilkan lebih banyak dopamin dan serotonin, bahan kimia yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan dan energi muda. Bahan kimia ini membuat kulit Anda bersinar, tubuh Anda aktif, dan semangat Anda hidup. Jika Anda telah diberitahu bahwa Anda terlihat lebih muda dari usia Anda, mungkin bukan hanya genetika. Itu bisa jadi karena Anda memiliki sesuatu yang mendorong jiwa Anda,
sesuatu yang memberi Anda alasan untuk terus maju dengan kegembiraan. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda hanya ada atau apakah Anda benar-benar hidup? Karena jika Anda tersesat dalam rutinitas yang tidak bersemangat dan stagnan, bukan hanya pikiran Anda yang menderita, tubuh Anda juga akan menunjukkannya. Tetapi jika Anda memiliki gairah, jika Anda memiliki tujuan yang menyalakan semangat Anda akan membawa energi yang menentang usia itu sendiri. Karena pada akhirnya, masa muda bukanlah tentang berapa tahun Anda telah hidup. Ini tentang seberapa hidup Anda merasa di dalam. Dan mereka yang hidup dengan gairah, mereka tidak pernah benar-benar menjadi tua. Nomor 7, Anda melepaskan masa lalu. Apakah Anda pernah melihat seseorang yang membawa beban masa lalu mereka di wajah mereka? Mata mereka tampak jauh, ekspresi mereka lelah, seolah-olah mereka terjebak dalam kenangan mereka, tidak dapat melarikan diri. Kebenarannya, berpegang pada penyesalan, kebencian, atau rasa bersalah tidak hanya mempengaruhi pikiran Anda. Itu secara fisik mengubah Anda. Itu membebani tubuh Anda, meningkatkan stres, dan seiring waktu, itu membuat Anda menua lebih cepat dari yang seharusnya. Masa lalu itu berat. Setiap konflik yang belum terselesaikan, setiap kenangan menyakitkan, setiap kesalahan yang Anda ulangi lagi dan lagi, itu semua berdampak pada kesehatan Anda, baik secara mental maupun fisik. Hormon stres seperti kortisol meningkat ketika Anda memikirkan hal-hal yang tidak dapat Anda ubah, dan seiring waktu, mereka menyebabkan penuaan dini, kerutan, dan bahkan penyakit. Orang yang menyimpan kepahitan seringkali mengembangkan tampilan yang keras dan lelah, seolah hidup itu sendiri telah menguras mereka. Dan dengan cara tertentu, memang demikian. Tetapi ada orang-orang yang tampak ringan, bersemangat, dan tanpa usaha muda, tidak peduli usia mereka. Apa rahasia mereka? Mereka tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan mereka. Mereka telah berdamai dengan apa yang ada di belakang mereka. Mereka mengerti bahwa membawa rasa sakit lama hanya menyakiti mereka, bukan orang-orang yang menyebabkannya. Alih-alih berpegang teguh pada penyesalan, mereka fokus pada saat ini. Daripada hidup dalam kesalahan masa lalu, mereka memilih pertumbuhan, penyembuhan, dan kebebasan. Sains mendukung ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan pengampunan dan perhatian memiliki tingkat stres yang lebih rendah, fungsi kekebalan yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Ketika Anda melepaskan dendam dan penyesalan, tubuh Anda mengikutinya. Ia melepaskan ketegangan, memperbaiki dirinya sendiri, dan memungkinkan Anda untuk mempertahankan kehadiran muda yang berseri-seri. Jika Anda telah diberitahu bahwa Anda terlihat lebih muda dari usia Anda, mungkin bukan hanya genetika. Itu bisa jadi karena Anda menolak untuk membiarkan masa lalu membebani Anda. Anda telah memilih untuk hidup di saat ini, untuk bergerak maju daripada melihat ke belakang. Dan pola pikir itu membuat Anda tetap muda, luar dan dalam. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apa yang masih Anda pegang? Apakah itu kemarahan, rasa bersalah, kebencian? Apapun itu tidak hanya menyakiti jiwa Anda. Itu membuat Anda menua. Tetapi saat Anda memutuskan untuk melepaskannya dan berhenti membawa apa yang tidak lagi berguna bagi Anda akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Lebih ringan, lebih bebas, lebih muda. Karena pada akhirnya, masa lalu adalah beban, dan mereka yang melepaskannya membawa cahaya yang tidak dapat disentuh oleh waktu. Jadi jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa Anda terlihat lebih muda dari usia Anda, sekarang Anda tahu. Itu bukan hanya tentang genetika, tetapi tentang pola pikir, gaya hidup, dan energi Anda. Dan jika Anda belum terlihat lebih muda, mungkin inilah saatnya untuk mengadopsi kebiasaan psikologis yang kuat ini. Jika Anda menemukan video ini berwawasan, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak konten yang mengungkapkan kebenaran tersembunyi tentang kehidupan dan psikologi. Bagikan ini dengan seseorang yang selalu disangka lebih muda. Mereka mungkin menganggapnya sama menariknya dengan Anda. Dan sekarang beritahu saya di komentar, apa kesalahan usia paling gila yang pernah dilakukan seseorang tentang Anda? Saya ingin mendengar cerita Anda.
Tetap awet muda, tetaplah kuat, dan saya akan melihat Anda di video berikutnya.